Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dalam malam hari ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya kepada kita semuanya. Jadi hal-hal yang terindah, terpenting dalam kehidupan manusia terkadang dianggap sepele oleh manusia itu sendiri. Karena manusia itu ada hawa nafsunya. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan pada kejelekan. Juga pada diri manusia itu ada musuhnya juga. Dan musuh yang ada pada diri manusia itu musuh yang paling berat. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejelekan jiwa-jiwa kami, dan juga dari gangguan syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Sehingga apa yang paling dibutuhkan berubah menjadi sesuatu yang paling dia anggap remeh, dan sesuatu yang membahayakan bagi dirinya, berarti dia tidak membutuhkan, bahkan berbahaya. Terkadang mereka memburu perkara tersebut sampai hilang waktu, tenaga, pikiran, harta. Karena setelah didapat itu merugikan. Tatkala tidak didapat pun merugikan. Waktunya telah habis untuk berburu perkara yang berbahaya. Dan perkara yang paling bermanfaat, berharga dan dibutuhkan oleh manusia adalah kefahaman manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa tenang dan melihat segala apa yang terjadi itu tidak ada yang terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menyebutkan utamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'amih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan Ibrahim. Satu orang disebut dengan umat. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan, terus menerus dalam keadaan takwa, hanifan, berpaling dari syirik menuju tauhid. Di sini disebutkan apa? Syakiran. Semuanya ini karena beliau itu bersyukur, berterima kasih li an'amih, terhadap nikmat Allah SWT. Demikian juga perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yaqumu minal lail hatta yatafattara qadamah. Maksudnya Rasulullah SAW qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha heran, lima sanata hadza ya Rasulullah,
wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Mengapa engkau masih berbuat demikian ini ya Rasulullah? Padahal Allah SWT telah mengampuni dosamu yang telah lewat dan akan datang. Apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak cinta, tidak suka menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi bentuk daripada syukur adalah istifrag kullal juhdi ala ta'atillah atau istifrag taqah ala ta'atillah, yaitu mencurahkan segala daya dan upaya dari kemampuan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Kenapa bersyukur? Karena semuanya itu tidak ada yang terlepas dari qada dan qadar Allah, dari hikmahnya Allah. Dan ini semuanya tidak bisa dilihat tanpa adanya iman, tanpa adanya hidayah, tanpa adanya ilmu. Sehingga menyesal orang-orang yang menyesal, yang senantiasa kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini cuma dibagi dua. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, agama ini cuma dibagi dua. Yang pertama syukur, yang kedua adalah apa? Sabar. Syukur sama sabar. Ya. Lawan syukur yaitu apa? Kufur. Berarti kalau nggak syukur berarti kufur. Sehingga orang-orang yang tidak mencurahkan dari apa yang Allah SWT berikan kepada mereka dari waktu, berarti dia sebenarnya terjebak kepada kekufuran akan kenikmatan yang Allah SWT berikan padanya. Sehingga dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang lebih nikmat dari kenikmatan yang dia buru. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawi Muslim. Rasulullah SAW mengatakan ada dua kenikmatan yang mayoritas manusia itu terkalahkan. Maghbunun di sini artinya terkalahkan. Maghbunun artinya maghlubun, terkalahkan. Jadi manusia ini akan kalah dengan dua kenikmatan ini. Jadi ini kenikmatan. Ternyata kenikmatan ini mengalahkan kenikmatan yang besar, yaitu sehat dan waktu kosong. Tidak beribadah, nikmat. Berzina dan seterusnya mungkin nikmat. Tetapi nikmat ini dimurkai oleh Allah. Dan nikmat ini akan menutupi kenikmatan-kenikmatan yang lebih nikmat daripada hakikat kenikmatan yang dipandang oleh hawa nafsu. Kenikmatan yang dipandang oleh hawa nafsu. Contoh gampang. Tatkala semua orang berpuasa, di siang hari dia tidak berpuasa, minum es misalnya. Nikmat atau tidak nikmat? Nikmat sekali. Di saat orang nyari uang susah, dia korupsi, dapat uang banyak. Nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Dapat pinjaman dari bank, nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Tetapi nikmatnya ini adalah nikmat yang mendatangkan keridhaan Allah, yang mendatangkan kemurkaan Allah, dan akan menutup kenikmatan-kenikmatan yang bermanfaat. Nah, ternyata dua kenikmatan ini yang paling berbahaya. Sehat dan waktu kosong. Sehat tidak untuk beribadah kepada Allah, waktu kosong juga tidak untuk beribadah kepada Allah. Maka hati-hati dengan dua kenikmatan ini. Biasanya ide-ide akan muncul tatkala waktu kosong dan sehat. Yuk harus pada touring mengendi, ya kan? Yuk harus pada mancing mengendi, kuat goes pirang 10 kilo, ya kan? Engkau bengi akan bakar iwak apa? Mumpung tahun baru, genang puncak mungkin di Gejur kalau banyu ada nang puncak nanti, penting bisa bakar iwak.
Ya kan? Masya Allah. Ini hal-hal yang menjebak. Carilah kenikmatan yang mendatangkan keuntungan. Ya, bekerja nikmat, dapat keuntungan. Beribadah nikmat, dapat keuntungan. Bergaul sama istri, ya, dan lain sebagainya, banyak kenikmatan, tetapi yang mendapatkan apa? Pemanfaatan baik dunia ataupun akhirat. Nah, inilah yang kemudian diketahui oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga waktu-waktu mereka menjadi waktu-waktu yang barokah. Sehingga dalam kesempatan kita kali ini kita bisa berkumpul, ini semata-mata kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam memberikan waktu untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara kita mempelajari apa? Agamanya. Dengan cara kita ngaji. Alhamdulillah, azza wa jazakumullah, insyaallah sebatas yang Anda ingat, kita masuk pada bab yang kedua. Masuk pada bab yang kedua dalam kitab tauhid, yaitu babun man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Pada bab di sini dijelaskan tentang orang-orang yang merealisasikan tauhid, artinya mempraktekkan tauhid. Man haqqaqa tauhid. Jadi tauhid itu memang dipraktekkan, dijalankan, diamalkan. Apa yang akan dia dapat dari mempraktekkan tauhid? Dakhala al-jannah bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa adanya siksaan, tanpa adanya hisab. Jadi langsung masuk ke dalam surga. Di sini disebutkan, ya, di dalam kitab Fathul Majid di sini tidak disebutkan, ya. Di dalam kitab Fathul Majid disebutkan, di dalam merealisasikan tauhid min kulli syawa'ib as-salatah, dari 3 jenis kotoran. Jadi cara mempraktikkan tauhid ini kita harus mampu membersihkan dari 3 kotoran. Banyak apa sedikit? 3 kotoran loh. Banyak apa sedikit? Banyak. Itu sedikit lah ya. Tapi prakteknya banyak. Karena ini pentolannya. Yang pertama dari syirik. Ya, dari apa? Syirik. Sedangkan syirik ini meninabobokan. Syirik ini apa? Meninabobokan. Ya pantes betulmu ora payu, moga ora gelem pasang raja gitu. Ya pantes betulmu sepi, wong liwat sub pinggir gunung kali ora gelem mandeg. Dan seterusnya. Ya pantes anakmu mriyang, lawang bocah cilik ora dijereti karo benang lawe, dibuka lawange ya wis kesambet mesti kowe. Mesti. Nah, ora digelang karo penyu kon, ya wis sambet wis. Kowe terbukti ke zaman genien. Ke zaman genien terbukti wis. Ora percaya kan ngono, jajal bae. Ini syirik ya. Jadi syirik ini peradaban tersendiri. Ya, jadi dalam peradaban syirik pun mengeluarkan dana, pengorbanan dan seterusnya. Tetapi sumbernya karena kebodohan tentang tauhid. Sedangkan tauhid ya peradaban juga. Ya berkorban, bersedekah, tetapi untuk Allah. Dan tatkala untuk Allah, maksudnya niatnya karena Allah. Adapun segala sesuatunya dikembalikan kepada manusia. Innallaha la yaqbalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah nggak butuh darahnya, nggak butuh dagingnya. Yang Allah butuhkan bukti loh. Cintamu ini kepada harta terkalahkan karena takwamu kepada Allah. Sehingga sapi yang disayangi, aset kekayaannya adalah karena Allah disembelih. Karena memang aslinya orang itu kan bakhil. Aslinya apa? Bakhil. Jangankan terhadap harta ya. Terhadap salam saja itu bakhil. Bakhil terhadap salam. Buktinya kalau kita masuk ke pasar, jarang yang telaten mengucapkan apa?
salam. Ya, coba besok praktekkan lagi kalau kita masuk pasar, apa kita selatan ucapkan salam? Enggak, kan cuek, jadi ketemu cuek. Akhirnya jadi budaya cuek ini, berbahaya. Ya, hidupkan kembali salam. Ya, apalagi kan pasar Purwokerto, pasarnya sendiri kan, nggak ada Cino di sini kan, nggak ada Cino kan, adanya Cina katanya. Nggak ada Cina, adanya Cina kalau di sini. Jadi di sini bab tentang orang yang merelasikan tauhid itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalilnya di sini dibawakan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 120. Ini sebagai contoh. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang umat. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Di sini dijadikan dalil oleh para ulama, satu orang itu pun bisa disebut dengan umat. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam disebut dengan umat li'alla yastawfish li'illati salikin, supaya Nabi Ibrahim jangan merasa kesepian karena sedikitnya orang yang meniti tauhid. Jadi supaya jangan apa? Kesepian, supaya jangan merasa sendiri. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam disebut dengan umat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Dia itu adalah qanit. Ada yang mengatakan dawamut ta'ah, terus-menerus dalam ketaatan. Jadi kadang tak taat, kadang nggak taat. Itu semua orang secara umum bisa. Karena memang manusia itu imannya naik, imannya turun. Ya. Tetapi kalau terus taat, inilah yang dipuji. Di saat turun harus taat. Di saat kecewa harus taat. Dan ini yang berat. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia tetap dalam keadaan taat kepada Allah. Qanit. Ada juga yang mengatakan qanit adalah selamanya berdiri tatkala qiyamul lail. Yaqumu ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu berdiri lama di saat malam ataupun di saat siang. Ini namanya apa? Qanit. Jadi qanit artinya ada dawamut ta'ah, terus menerus dalam ketaatan, atau juga lamanya berdiri tatkala salat malam. Dan kita masih butuh banyak berjuang ya untuk mampu salat malam. Nah, ini wujud daripada rasa takut seorang hamba kepada Allah itu kalau malam terbangun karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hadirin hanifan. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang yang mu'rid anis syirki wa muqbilun ila tauhid. Berpaling dari syirik dan muqbilun ila tauhid, yaitu fokus terhadap tauhid. Jadi memang tauhid ini harus apa? Fokus. Ya. Harus apa? Fokus. Kalau orang bertauhid kepada Allah, itu ibaratnya jalannya naik. Tetapi kalau orang berbuat syirik kepada Allah, jalannya apa? Turun. Jalannya naik, tentunya lebih apa? Berat, butuh perjuangan, butuh belajar, butuh minta perlindungan. Tetapi dampaknya adalah kebaikan, terlindung dari segala kejelekan dan dimudahkan dari segala kebaikan. Jadi tatkala seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlindung dari segala kejelekan dan dimudahkan dari segala apa? Kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walam yakum minal musyrikin, dan bahasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan termasuk daripada golongannya orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Berarti di sini ada sosok teladan yang mempraktikkan tauhid.
merealisasikan tauhid. Yaitu siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang disebut dengan Al-Khalil, kekasih Allah SWT. Jadi agama Samawiyah dari tiga agama Yahudi, Nasrani dan Islam ini adalah aslinya adalah tauhid. Adalah agama apa? Tauhid. Berikutnya hadirin azza wa jazakumullah. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang merealisasikan tauhid atau mempraktikkan tauhid adalah mereka-mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini hadirin azza wa jazakumullah, barang siapa yang mempraktikkan tauhid, merealisasikan tauhid, maka hatinya terpenuhi dengan apa? Iman. Hatinya terpenuhi dengan tauhid. Hatinya terpenuhi dengan apa? Ikhlas. Kalau misalnya hatinya sudah terpenuhi dengan iman, dengan ikhlas, dengan tauhid, maka dia sangat mudah untuk terlepas dari segala problematika hidup. Dia sangat mudah sekali untuk terlepas dari segala problematika hidup, baik dari dirinya, dari orang lain dan sebagainya. Karena sesungguhnya problematika hidup itu bersumber dari berpalingnya manusia terhadap tauhid. Berpalingnya manusia dari apa? Tauhid. Coba tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar, waktu itu belum ada apapun, padahal dalam posisi hamil tua mau melahirkan. Tetapi karena Allah SWT yang memerintahkan, tidak ada kekhawatiran. Demikian juga Hajar, manusia dia mencari air untuk anaknya, tapi tidak panik. Tapi tidak apa? Panik. Yang jadi permasalahan, manusia itu tatkala panik, dia kehilangan dari apa yang harus dia lakukan. Ini tidak panik mencari. Sampai akhirnya Allah mudahkan Ismail mengejolkan kakinya ke pasir, kemudian di situ Allah tunjukkan kekuasaannya, keluar air. Ini maksudnya salah satu contoh. Dan contoh-contoh yang lain terus Allah akan berikan. Makanya tatkala kita menghadapi kehidupan dunia ini, kunci pertama adalah tauhid. Contoh ya, sedikit aja nih, sedikit. Saya ikut di salah satu grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu disebutkan 70 kekayaan Indonesia itu sudah dikuasai oleh Cina. Sampai ribuan atau jutaan hektar sawit dikuasai oleh Cina. Ini hal-hal yang demikian ini bagi orang yang bertauhid ini nggak ngaruh, gitu loh. Nggak ngaruh. Karena sekarang coba kalau kita pikir apa yang bisa kita berbuat tatkala misalnya berapa juta tanah tadi sudah dikuasai oleh Cina. Terus apa yang kita berbuat coba? Mau kita ngamuk? Atau mau kita apa coba? Iya kan? Iya kan juga konsekuensinya apa juga? Terus kalau mereka menguasai itu semuanya, apakah semudah itu mereka menguasai sesuai dengan keinginannya? Karena Allah sendiri yang akan menjaga umat ini. Kalau misalnya umat ini tidak dijaga oleh Allah, habis sudah. Jadi kalau sudah mau klimat, penyebab klimatnya ini dihabisin sendiri oleh Allah SWT. Habis sudah gitu. Dan itu sudah berulang dalam catatan sejarah. Sudah berulang dalam catatan apa? Sejarah. Dari Fir'aun, Korun, dan seterusnya sampai Hitler. Hitler itu ternyata dari partai Nazi, ya, SS ya. SS itu menang pemilu, ya, terus menang pemilu terus naik terus sampai akhirnya Jerman dibawa oleh
partainya Nazi tersebut sampai sebagaimana yang terjadi. Nah, tapi cara Allah SWT ingin jatuhkan, ya jatuh juga. Jepang dan semangat itu, cara Allah ingin jatuhkan, jatuh juga. Ya kan? Belanda dan seterusnya. Jadi memang Allah yang menjaga komposisi ekosistem yang ada di dunia ini. Jadi di dunia ini ya ada ekosistem, ada orang beriman, ada orang kafir, ada ular, ada tekek, ada kadal, ada dan sebagainya. Ya kan, ada munafik, ya kan? Itu ekosistemnya di dunia ini. Nggak mungkin ekosistem itu dihabisin, itu di situ ada hikmah yang sangat besar. Allah ingin tahu loh. Ini loh orang sabar, beriman, bertakwa, bisa haji. Ini loh orang kaya, sehat, gagah, terjerbat narkoba, boro-boro haji, nyelamat diri saja nggak bisa. Ya, ini kaum muslimin nggak hafal Quran, ini kaum muslimin di negeri kafir hafal Quran gitu loh. Itu kan dengan hikmah yang sangat besar gitu loh, ya kan? Nah ini, jadi nggak usah khawatir. Maka yang penting adalah tauhid. Ya, jadi kadang kita membaca berita-berita itu wis tambah mumet orang apa panen gitu loh. Udah kembalikan aja kepada tauhid gitu. Udah nggak apa-apa. Itu semuanya dalam kontrol Allah. Semuanya dalam kontrol Allah. Kalau bukan dalam kontrol Allah, nggak bakalan Nabi kita Muhammad SAW memenangkan, ya kan? Memenangkan apa? Segala hal yang bertalian waktu itu dengan dakwah beliau dari Arab kalah, ya kan? Dan tadinya Rasulullah sudah diburu-buru sampai ada Persia kalah, Romawi kalah. Itu sudah, percaya aja lah, ya, percaya saja. Lalu dhuwur temen misalnya, ya bisa masa dhuwur, sing penting kan artinya direct klong. Nah, ini targetnya dengan Indonesia itu klong apa mumet? Klong apa mumet? Berapa banyak orang ingin klong, tapi dampaknya apa? Mumet. Nah ini, kalau kita pelajari itu ya, pasukan SS itu ternyata kalau sudah buntu itu bunuh diri, coba bayangkan. Nah ya mau ngapar perang buntu bunuh diri. Yang mending harus apa? Perang ngaji, boleh sih. Karena bertanggung jadi, insya Allah cukup gitu loh. Lalu sing harus perang sahabat, ya sing berhak, sing ahli, sing soleh, yang dampaknya jadi apik itu. Akhirnya kita nggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Kita kembali lagi. Jadi hatinya akan dipenuhi dengan keimanan. Ya. Dan dia akan dikeluarkan dari terus-menerus berbuat maksiat. Jadi orang-orang yang terus-menerus berbuat maksiat dan susah keluar, cara keluarnya adalah dengan bertauhid. Nanti akan Allah mudahkan keluar dari maksiat. Maka yang demikian ini menjadikan mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi sebab kenapa mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena memang diberikan ya segala sesuatu dari kebaikan amal saleh dan seterusnya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini dibawakan satu riwayat dari Husain bin Abdurrahman. Beliau berkata, "Kuntu inda Sa'id bin Jubair." Dari Husain bin Abdurrahman berkata, dahulu aku di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair sebatas yang anak ketahui, dia seorang termasuk ulama dari kalangan tabi'in. Anaknya Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Jubair ini dulu pernah jadi suaminya Hafsah. Ya, Hafsah. Sa'id bin Jubair ini ya, ini kisahnya dulu waktu jadi termasuk jadi bagian ya prajuritnya Hajjaj bin Yusuf atau pembesar Hajjaj bin Yusuf. Jadi dulu Hajjaj bin Yusuf punya semacam punggawa namanya Abdurrahman, seorang ulama hadis. Nah, Ali Abdurrahman ini bertugas untuk membuka wilayah. Ada sekian wilayah terbuka.
Tatkala sekian dunia terbuka, Abdurrahman senang dan ingin laporan kepada Hajjaj bin Yusuf. Ternyata laporan kemenangan yang dilakukan oleh Abdurrahman, ya, ini tidak disambut dengan sukacita, bahkan diremehkan, masa cuma hanya mampu segitu. Aja sakit hati. Setelah sakit hati, akhirnya kemudian dengan Sa'id bin Jubair ini kita melakukan perlawanan. Melawan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Sampai akhirnya dikejar-kejar dan sampai akhirnya ya tertangkap juga. Ya, tertangkap dan akhirnya mati dipenggal. Ya. Tetapi sebelum beliau mati dipenggal, beliau sudah bertaubat. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, tidak ada di kalangan ulama tabi'in atau atba'ut tabi'in, apalagi sahabat dari masa ke masa Islam yang memberontak kepada pemerintah, itu tidak ada. Ya. Tidak ada yang memberontak. Kok nggak memberontak? Kenapa? Ya karena yang pemberontakan itu mesti berdampak pada apa? Hilangnya nyawa. Sedangkan dalam Islam itu nyawa itu dilindungi. Sedangkan suasana itu, ya, suasana itu tergantung apa? Persepsi. Jadi suasana persepsinya kacau dan seterusnya, tergantung persepsinya. Kalau imannya benar, takwa dan sebagainya, dia masih bisa melihat, oh, ini kenapa kacau, karena dia tahu, sehingga dia bisa menghadapi dengan tenang. Tetapi sebagian orang melihat suasana kacau, kemudian akhirnya memberontak. Sehingga Sa'id bin Jubair ini tidak bisa dikatakan sebagai contoh adanya upaya contoh keteladanan memberontak kepada pemerintah dari kalangan ulama tabi'in. Karena apa? Karena beliau sudah bertaubat. Jadi tidak ada contoh dalam agama kita ya memberontak kepada pemerintah yang sah, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Karena pemberontakan itu mesti dampaknya panjang. Jangan-jangan pemberontakan pada pemerintah. Demo nggak boleh maksudnya. Secara umum demo nggak boleh. Iya. Demo memang nggak boleh. Jadi memang itu tadi kembali kepada sebuah persepsi ya. Persepsi. Jadi persepsi yang benar adalah persepsi yang ditunjukkan oleh Allah akan dampak baiknya dan dampak buruknya. Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Rasulullah mengatakan ala baladku, sesungguhnya darah kalian, inna dima'akum wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun, itu haram. Jadi darahnya kaum muslimin ini mulia dengan harga yang sangat mahal. Sesungguhnya darah kalian, inna dima'akum wa amwalakum, hartanya kaum muslimin juga mulia, terlindungi, terjaga. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, dan kehormatan kalian, ya ini juga mulia. Kata Rasulullah, haramun, haram, terlindungi, terjaga, nggak boleh disentuh nih. Ya, kahurmati yaumikum hadza, haramnya, kemuliaannya, terlindunginya seperti haramnya hari kalian ini. Ya, itu pada tanggal 10 apa? Dzulhijjah. Ya. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, di Mekah Al-Mukarramah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi caranya kaum muslimin nilainya seperti itu, agung sekali, lebih mulia daripada, masya Allah, dari Mekah, daripada bulan haram, ya, daripada, ya, daripada bulan haram, daripada di Mekah, ya. Jadi mulia sekali. Nah, sedangkan tatkala kaum muslimin melakukan seperti itu, saya belum pernah menjumpai catatan-catatan dalam sejarah yang namanya demo, kemudian balik bawa berkat yang urung tahu ngerti. Ya, balik bawa berkat terus dipijetin urung ngerti. Sering krungu mati 10, mati 1, mati loro, hilang gitu loh. Ya kan? Hilang dan sebagainya. Itu kalau kaum muslimin itu jangan loh. Karena kaum muslimin itu mahal harganya. Jadi jangan sia-siakan kehormatan, harta dan martabat kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini memang masya Allah menciptakan kebaikan, ya, tetapi tidak sampai menimbulkan mudarat. Kalau kira-kira mau menciptakan kebaikan menimbulkan mudarat, mending sabar, gitu loh. Jadi memang perhitungannya
kudu mudarat, kudu apa? Kebaikan murni. Kudu kebaikan apa? Murni, harus itu. Tapi kalau misalnya dihadapkan dua kenyataan, ya, dua kenyataan, ya, misalnya ini berbahaya, tapi ini lebih berbahaya, maka memilih bahaya yang lebih kecil. Ini yang disebut dengan kebaikan yang rajihah, yang lebih apa? Kuat. Jadi al-khair mahab atau khair rajihah, kebaikan murni atau kebaikan yang rajihah. Contoh begini, contoh ya, kita saksen, wah ya kan, kita saksen atau sedekah ya. Ini kemintaan kita saksen atau sedekah. Saksen kan saksian gitu kan, misal lagi sesaksen ya. Ya ada orang yang tadi itu lempar misalnya kan, itu kan menimbulkan mudarat gitu loh. Mudarat bagi siapa? Kalau menurut saya, kalau mudarat kepada orang yang lempar itu kecil, tapi mudarat kepada orang-orang yang mengagungkannya. Kenapa? Kan dia jadi tambah, ya benci dan nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Makanya seorang dai ini kesabarannya itu melebihi seorang dokter. Nek dokter kan ngobati orang jadi ke lempar macam gitu mana, orang jadi lempar mana, orang jadi mana, kayak gitu. Akhirnya misalnya sanggupnya jangan sampai koma siapa, yurung titik gitu loh. Jurnal boy, misalnya sanggup gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau orang yang bertauhid kan coba, ini yang nawarin bukan sembarangan ya. Wahai Rasulullah, biarkan gunung Uhud itu saya timpakan kepada mereka. Ya, Rasulullah mengatakan jangan, nanti akan muncul dari kalangan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Padahal itu di saat klimaks. Ya kan? Kan pertama perjanjian apa ya? Hudaybiyah atau perjanjian apa ya? Hudaybiyah atau apa? Sama Rasulullah kelaparan 3 tahun ya kan? Dalam klimaksnya akhirnya Rasulullah ingin minta suaka ke Taif. Nah orang Taif ini sudah benci sama Rasulullah. Akhirnya orang Taif ini nyuruh anak-anak kecil balangi baik gitu loh. Ya lempar batu sembunyi tangan. Nah lempar batu sembunyi balangi baik ada dibalangi. Ternyata yang nggak terima mereka Jibril. Ya, selung tahun menderita, ya kan? Sekarang boleh tolong, malah dibalangi, melangkah double. Itu kalau diberikan ujian itu kepada kita, lah harus sangat diboy lah. Selung tahun ini menderita banget, jadi diusir lah orang ngaji boy. Mesti ngajinya singkatan bener salah. Nah, singkatan yang bener salah. Itu barang aku ngaji jadi mumet. Nah, ya kan? Jadi mumet, jadi serat ngaji maning. Nah, dalam keadaan semacam itu ternyata ya dapat tawaran. Kayak rugi baik gunung Uhud apa? Mesti dia cocok ya kan? Mati kabeh ya kan? Nah itulah gambaran lemahnya iman. Yang iman kita lemah banget. Ya. Dan Allah mengatakan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fala tasta'jil lahum. Udahlah kamu sabar seperti sabarnya para ulul azmi dari kalangan Rasul, dan janganlah kalian tergesa-gesa untuk ditimpakan azab kepada mereka. Jadi kan sabar. Nek bahasane wong zaman gemien umpan papan. Bahasanya zaman gemien umpan papan. Kena iwake ora butek banyune gitu. Itu umpan papan loh. Karena apa? Karena agama ini sifatnya adalah terapi. Jadi agama ini sifatnya apa? Terapi. Mau ngamuk barang ngaji arep ngamuk isin. Mau takone gede barang ngaji ya. Takone mau gambar jerenaga barang ngaji jadi gambar cacing ya. Gambar elang jadi gambar lemut ya. Masya Allah. Semuanya wah pokoknya daripada ngolet sansakangan sebojone bae bat ya kan tangga atau yang perempuan ya pokoknya nek turun duit orang mesem
Siki ora duit baby smesen. Itu harus terapi seperti itu. Ya, terapi. Jadi ngaji itu adalah merupakan apa? Terapi. Bah, kira ketek biasanya bah, aja. Padahal mau nekin yang bukan menjajah daripada mumet, ya. Aja, waktu berbuang kesiaman-eman, ya, malah nggak aja, kita tetap buang gitu. Akan berdampak seperti itu. Karena ngaji itu adalah mengobati tadi penyakit hati. Berikan hadirin azan wa azakumullah di sini ya dari ya kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum al-kawakib alladhi inqadda al-barihah. Waktu itu ditanyakan siapakah di antara kalian yang melihat jatuhnya bulan tadi malam. Jatuhnya bulan tadi malam. Faqultu maka jawab aku. Summa qultu kemudian jawab ama ini lam akun fi shalah. Yang melihat jatuhnya bulan tadi malam dia berarti menunjukkan dia tatkala malam enggak tidur.